Paling kayu 5 tahun. Paling ayam 7 tahun. Paling kundang jadi batu. Paling rumah 9 tahun. Merugikan negara 300 triliun 6,5 tahun. Hah? Gak usah kaget, kayak baru tinggal di Indonesia aja. Makanya harus sopan, harus punya 4S. Senyum, sapa, salam. Baru 3? Satu lagi, Iya. suap. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sofia Tunaloya dengan NIM 231017930064. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari Prodi PGSD di Universitas Geraha Pariaman Mulian. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang anti korupsi dengan materi bentuk-bentuk korupsi. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian melihat jalan yang rusak atau fasilitas pendidikan yang kurang memadai? Hal seperti ini terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah korupsi. Lalu, apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain dan bahkan negara. Di Indonesia, korupsi dilawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan menjauhi perilaku korupsi sejak dini. Adapun 7 bentuk-bentuk dari korupsi. Bentuk korupsi yang pertama adalah suap. Suap adalah pemberian uang ataupun hadiah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan si pemberi. Misalnya, memberi uang agar urusan dipercepat. Contohnya, pada saat kita membuat KTP, agar kita tidak menunggu lama dan mengantri, ataupun dengan melewati beberapa proses, kita membayar untuk dipercepat dalam pengurusan KTP. Perilaku ini tidak jujur dan dapat merusak keadilan. Bentuk kedua yaitu penggelapan. Penggelapan adalah mengambil atau menggunakan uang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya menggunakan uang kas tanpa sepengetahuan kedua. Tindakan ini berarti mengkhianati kepercayaan orang lain. Selanjutnya adalah penyalahgunaan wewenang. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi. Contohnya yaitu menerima keluarga untuk bekerja sama di dalam satu perusahaan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan. Bentuk korupsi yang lainnya yaitu ada gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang. Misalnya memberi hadiah kepada guru untuk mendapatkan nilai yang bagus. Hal ini membuat keputusan menjadi tidak objektif. Selanjutnya adalah markup atau penggelembungan anggaran. Markup adalah menaikkan harga yang sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih. Contohnya, harga barang dinaikkan dari harga aslinya. Hal ini dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya adalah pemerasan. Pemerasan adalah meminta uang atau sesuatu dengan secara paksa ataupun juga ancaman. Misalnya meminta uang agar suatu urusan dapat dipermudah. Misalnya seperti parkir liar. Tindakan ini melanggar hukum dan juga merugikan orang lain. Korupsi memberikan dampak yang sangat besar. Korupsi dapat merugikan negara, menghambat pembangunan, meningkatkan kemiskinan, dan bahkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, korupsi juga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 petinggi perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Hadi ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan Kementerian Sosial.
Lautan dibelah atas nama masa depan. Selamat datang di pesta para babi pembangunan. Ya, Papua menangis di balik proposal korporasi. Negara bicara stabilitas sambil tanam kolonisasi. Bendera dikibar tinggi, tanah dijual rapi. Konstitusi cuma badut lusuh buat dekorasi. Dulu peluru, sekarang kontrak investasi. Dulu serdadu, kini pakai legalisasi. Sawit subur, sagu dikubur, tanah leluhur selain donatur. Jangan mengatur bioetanol, biodiesel istilah elit feodal. Suku adat dianggap sebagai penghalang. Kekayaan alam Papua terancam hilang oleh kapitalisme terstruktur dan berseragam. Kau lihat tentara bagi sembako, lalu tepuk tangan nasionalis. Besok tanahmu bisa digusur, baru sadar siapa antagonis. Ini bukan negara gagal, ini negara diperkosa modal. Undang-undang senjata birokrat, suku adat dijual skala besar. Kenapa Indonesia tidak maju? Kenapa Singapura maju? Kenapa Korea Selatan maju? Taiwan maju, Israel maju? Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, dia dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya, coba lihat orang yang masuk KPK. Semua pernah disumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Itu kira-kira. Assalamualaikum.